Baiklah, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di malam hari ini, walaupun ada yang baru datang bekerja, ada yang memang sudah ada di rumah santai-santai sambil kuliah. Saya harapkan semoga malam ini perkuliahan kita berjalan lancar, diberikan kesehatan, dan yang pastinya ilmu bermanfaat. Oke, untuk malam hari ini, tadi Bu Mega sedikit menyampaikan, nanti di awal Bu Mega akan menyampaikan materi, ya, mungkin 5 sampai 10 menit aja. Kemudian akan ada kuis, waduh, duh, 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 gitu ya. Ada kuis sedikit yang nanti akan didiskusikan. Tenang Bapak Ibu, bisa didiskusikan dengan temannya, tapi dalam satu breakout room. Maten. Kemudian berikutnya Bu Mega akan memberikan ulasan materi tambahan yang pasti nanti kemudian berikutnya ditutup seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bersiap-siap ada kuis. Nah, kuisnya nggak serem kok. Kata Bu Mega cuma sedikit tadi. Saya mencoba menenangkan. Berikutnya nanti kita lihat di breakout room. Baiklah, eh Bapak Ibu, mungkin sudah waktunya 18.36 ya. Saya tidak akan berpanjang kata. Saya serahkan Zoom dan waktunya kepada Bu Mega. Selamat menikmati Bapak Ibu malam yang syahdu ini ya. Bu Mega akan menyampaikan ini tentang mesin learning. Oke, silakan Bu Mega dengan Oke, kecerahannya hari ini. terima kasih Bu Lilis yang selalu standby ya, menemani Bapak Ibu nih. Emang spesial banget kelas TI online ya. Benar-benar didampingi oleh apa namanya Bu Lilis mulai dari awal sampai akhir. Oke, Bapak Ibu, eh, kita hari ini akan banyak materi aja, full 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 teori. uh, Istirahat dulu dari olah-olah data gitu ya, pakai-pakai aplikasi. Di pertemuan 5 kita akan lebih banyak diskusi aja, diskusi diskusi mengenai eh, penelitian ilmiah gitu ya, dan diskusi mengenai satu kuis yang akan saya eh, nanti saya share gitu ya. Oke, nah materi kita hari ini sebenarnya machine learning ya. Bapak Ibu kira-kira udah tahu belum machine learning tuh apa ya? Jadi sebenarnya istilah machine learning ini mungkin di beberapa kesempatan itu sebenarnya Bapak Ibu ini udah pernah pakai gitu ya. Tapi mungkin baru paham, oh ternyata teknologinya ini disebut dengan machine learning gitu ya. Kalau di Jepang sendiri sebenarnya machine learning ini hampir di semua sudut itu pasti ada gitu ya. Karena kita tahu di sini kan populasinya sangat sedikit. Jadi mereka lebih banyak menggantikan yang bisa digantikan dengan mesin gitu ya, bisa digantikan dengan mesin. Bahkan yang paling saya sebel di sini tuh ya, nggak ada tukang fotokopi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau ngumpulin tugas ya, ngumpulin skripsi, sorry, tesis gitu ya, disertasi, itu jilidnya jilid sendiri loh Bapak Ibu. Jadi kita ngeprint sendiri, semuanya sudah disediain alatnya gitu ya. Kita apa namanya press sendiri, kemudian kita jilid sendiri, dikumpulin. Jadi di sini nggak ada pekerjaan-pekerjaan sepele gitu ya yang menurut kita tuh mungkin sangat penting banget gitu ya karena skill-skill untuk ngeprint bolak-balik itu kan kadang kita tidak menguasai. Nah, ya sampai kepada isi bensin juga sini semuanya sendiri gitu ya jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomongin mesin learning ya mereka sudah di sini di negara maju itu bisa maju karena mereka salah satunya juga menerapkan mesin learning. Nah, kalau kita apa sih sebenarnya bedanya manusia dengan AI gitu ya? Kita sekarang udah hampir mau masuk ke industri industri yang 5.0 gitu ya. Di mana sudah menggunakan robotik ya atau artificial intelligence. Bapak Ibu juga pasti sudah familiar sekali dengan ChatGPT gitu ya dalam menyelesaikan mungkin tugas-tugas di kampus ya.
disuruh bikin makalah gitu ya, itu bisa gampang aja langsung pakai AI dan segala macam halnya yang berhubungan dengan artificial intelligence. Nah, bedanya kalau manusia itu kan sebenarnya kita belajar dari masa lalu gitu kan. Makanya otak kita ini kan kayak kalau dibandingkan sama komputer tuh kayak apa namanya CPU gitu ya. Bisa nyimpen data-data, kemudian ketika digunakan untuk menyelesaikan sebuah problem solving gitu ya, maka data tersebut dikeluarkan ya, kemudian kita bisa bekerja dan menyelesaikan hal tersebut. Itu cara kerjanya manusia gitu ya. Jadi Bapak Ibu semakin banyak experience-nya melakukan berbagai macam hal gitu ya, maka ke depannya kita akan lebih mudah lagi untuk menghadapi obstacle-obstacle yang ada di hadapan kita gitu ya. Maka dari itu saya tuh apa namanya salah satu punya prinsip hidup bahwa manusia tuh kalau bisa berhijrah gitu ya atau berpindah ya atau keluar dari zona nyaman gitu ya mungkin ya. Supaya apa ya, supaya melatih salah satu instingnya manusia, yaitu adalah survival instingnya. Karena survival insting ini terkadang harus dilatih gitu ya, gimana caranya kita bisa bertahan hidup di sebuah apa namanya tempat-tempat yang tidak tidak seperti zona nyaman lah. Nah, kalau mesin ya itu biasanya cara bekerjanya adalah mengikuti sesuai dengan instruksi yang diberikan sama manusia. Ya, itu bedanya manusia dengan mesin. Nah, tapi gimana ceritanya ya kalau misalnya manusia itu bisa melatih mesin? Nah, ini yang zaman sekarang yang menurut saya sudah semakin canggih gitu ya. Jadi mesin sekarang ini sudah dilatih gitu ya. Bahkan mesin ini bisa memintarkan dirinya sendiri ya karena semakin banyak data yang masuk ya. Jadi Bapak Ibu kenapa sih mungkin generasi-generasi muda zaman sekarang nih kalau misalnya ada sesuatu yang viral pasti diikutin gitu ya. Kemudian sempat ada yang viral di Instagram misalnya upload foto dari foto yang muda gitu ya, kemudian diedit menjadi foto tua gitu ya. Kemudian mereka berbondong-bondong share upload fotonya apa namanya ke media sosial. Nah, sebenarnya itu tuh pasti akan ada dibutuhkan untuk data gitu ya. Data-data untuk bisa memprediksi kira-kira oh kalau misalnya mukanya kayak begini nanti tuanya akan seperti ini gitu ya. Oh kalau mukanya seperti ini bentuknya ketika digabungkan maka kurang lebih foto dari anaknya akan seperti ini. Itu kan sesuatu hal yang menarik gitu ya. Tapi itu kemudian salah satu cara kerja contoh dari si mesin learning. Ketika manusia itu bisa mentrain sebuah mesin, akhirnya si mesin ini bisa pinter gitu ya, semakin lama semakin pinter. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai basic dari mesin learning ya. Karena kalau kita ngomongin mesin learning sebenarnya ada codingnya juga. Mereka biasanya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan kayak R, Python dan lain-lain. Oke. Nah, sebenarnya apa sih mesin learning ya? Ini kebetulan semua materinya tidak saya translate ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Karena mesin learning ini juga sudah diajarkan di universitas di Amerika ya di Stanford itu mereka sudah mulai belajar mengenai mesin learning. Tapi bedanya yang ngajar di Stanford ya itu adalah orang yang backgroundnya kerja di Google, kemudian kerja di Facebook, yang benar-benar apa namanya menciptakan sebuah AI gitu ya di internet. Itu yang ngajarnya di sana. Jadi benar-benar praktisi gitu ya. Nah, sebenarnya di sini adalah machine learning kalau Bapak Ibu bisa baca. Machine learning adalah sebuah science yang membuat komputer itu bisa belajar dan bertindak seperti manusia. Ya, Bapak Ibu nih mungkin tantangan anak kita ke depan tuh bukan lagi sesama manusia gitu ya, tetapi sesama mesin ya. Bagaimana caranya sebuah mesin ini bisa dikasih data, dikasih informasi gitu ya, tanpa harus diprogram-program lagi untuk bisa menyelesaikan atau melakukan instruksi tertentu gitu ya. Nah, itu mesin learning. Nah, jadi mesin learning itu kalau misalnya dari awal gitu ya, kita kita biasanya nyebutnya sebuah sistem yang biasa ya, ditambah dengan artificial intelligence, maka lahirlah sebuah mesin learning. Nah, mesin learning ini
ya tujuannya bisa belajar ya. Jadi mereka tuh bisa belajar lagi ya, semakin lama semakin datanya semakin banyak, maka dia akan semakin prediksinya semakin tepat ya. Dan mereka bisa mengimprove dirinya mereka sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan machine learning. Jadi ciri-cirinya adalah mereka semakin banyak datanya, semakin istilahnya semakin improve gitu ya, semakin canggih prediksinya maka semakin lebih tepat ya. Oke, nah tahun 1959 ya, ini seorang apa namanya? Seorang apa eh, peneliti zaman dulu ya sudah menyebutkan bahwa machine learning itu adalah field study yang memberikan komputer sebuah kemampuan untuk belajar tanpa harus diprogram. Nah, ini Bapak Ibu kenapa sih gambarnya tuh kayak sebuah permainan gitu ya? Ini salah satu machine learning awal ya. Dia membuat sebuah AI yang bisa bermain game board ini ya. Ini disebut dengan game board dan dia mengalahkan manusia ya yang memiliki istilahnya rekor nomor satu dunianya. Jadi dia apa namanya pemenang dunia untuk game game board ini gitu ya. Tapi ketika orang tersebut melawan AI, dia kalah ya. Artinya dalam suatu hal ketika kita ngomongin apa adu otak sama otak manusia sama mesin gitu ya untuk urusan game-game seperti ini, maka mesin learning itu bisa lebih unggul. Oke. Nah, eh, ditambahin tahun 98 Tom Mitchell dia bilang bahwa mesin learning itu adalah sebuah program komputer ya yang apa namanya mengerjakan ya dan belajar dari experience A ya dan melakukan pekerjaan T kemudian apa namanya some performance measure mengukur P ya dan eh, kalau misalnya mereka mengerjakan T dan mengukur P maka mereka akan mengimprove experience E. Ya ribet ya, tapi intinya adalah ketika dia mendapatkan sebuah experience baru gitu ya, kemudian dia disuruh melakukan pekerjaan T, kemudian cara menghitungnya P, maka itu akan membuat mesin tersebut semakin mengimprove gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya, contohnya. Di sini misalnya ya, ada satu orang anak muda yang kita sebut aja namanya Paul. Nah, Paul ini biasanya mendengarkan musik ya. Dan dia bisa memasukkan atau mengklasifikasikan musik menjadi musik yang dia suka dan dia nggak suka. Nah, biasanya si Paul ini mengklasifikasikan kasih musik yang dia suka atau nggak suka itu berdasarkan empat indikator. Yang pertama temponya, yang kedua genrenya, intensitinya, dan gender of voice. Ya, biasanya kalau saya nih kalau apa namanya dengerin musik itu lebih seneng yang penyanyinya cowok, ya gender of voice. Ada juga orang yang milih musik tertentu berdasarkan dengan tempo dan seterusnya. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya, ketika sudah didapatkan data, ya biasanya kan kalau kita dengerin musik di Spotify, ya Bapak Ibu mungkin ada yang suka dengerin lagu di Spotify, ya itu kita tuh disuruh milih gitu ya, milih lagu-lagu berdasarkan dengan apa yang kita suka. Nah, mesin learning ini akan baca gitu ya, mana lagu yang kita suka, mana yang lagu kita tidak suka. Ya mungkin yang kita tidak suka tuh ketika lagunya dimainkan langsung kita skip 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 gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa baca. Ambillah contoh di sini adalah sebuah dataset ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kita sudah belajar bahwa kumpulan data disebut dengan dataset ya. Nah, data itu memang biasanya dibagi dalam apa namanya vertikal dan horizontal yang kita sebut dengan X dan Y. Ya. Y sama dengan A plus BX itu adalah salah satu apa namanya kurva gitu ya untuk melakukan prediksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya garis X ini adalah tempo ya. Temponya apakah relax, apakah cepat ya. Dan yang kedua adalah intensity ya, intensitinya ataukah berat ataukah ringan. Nah, ternyata Paul ini
lebih suka gitu ya, banyak musik-musiknya yang dia suka itu ketika temponya lebih cepat gitu ya, tapi intensitinya itu justru lebih berat ya, cepat dan berat ya. Sedangkan musik-musik yang rileks dan ringan itu dia nggak suka gitu ya. Mungkin Paul ini lebih suka yang R&B, pokoknya musik-musik yang sedikit-sedikit agak sedikit cepat dan juga berat intensitinya gitu ya. Nah, oleh karena itu machine learning ini bisa mengetahui gitu ya bahwa oh ini adalah data musik-musik yang dia senang dan di bawahnya adalah yang musik-musik dia nggak suka. Oke. Nah, suatu ketika ada studi kasus ya, masuk lagi song A ya. Nah, song A ini posisinya adalah temponya cepat ya, tapi intensitinya juga berat. Ya, jadi di sini adalah posisinya A ya. Nah, kira-kira mesin learning-nya ini akan membaca suka atau tidak suka jawabannya, gitu ya. Nah, karena dia posisinya ada di hijau, maka mereka akan membaca, oh, musik ini pasti akan disukai sama Paul. Karena secara dataset, musik ini similar sama yang lainnya, sehingga kalau saya rekomendasiin si Paul, pasti dia suka. Ya. Makanya dari itu, terkadang aplikasi-aplikasi seperti itu mereka sudah tahu nih eh, lagu-lagu baru apa yang akan direkomendasikan ke kita gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu biasanya nonton Netflix gitu ya. Mereka akan tahu gitu ya film-film apa yang akan direkomendasikan ke kita gitu ya. Karena kita lebih sering menonton film-film dengan genre yang seperti itu gitu ya. Maka dari itu ketika ada lagu baru ya, maka mereka akan langsung tahu oh jenis yang lagu seperti ini akan disukai oleh si Paul. Ya, maka biasanya kalau datanya ada di apa namanya datasetnya ada di antara yang disukai seperti ini, biasanya Paul akan menyukainya. Nah, eh, kemudian ada studi kasus kedua. Ada sebuah lagu yang temponya tengah-tengah, intensitinya juga tengah-tengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada di sini datanya B. Jadi dia nggak di yang merah, nggak juga di kumpulan yang hijau. Nah, kira-kira apakah Paul ini akan suka atau tidak? Nah, ini kemudian mesin learning ini mulai bingung, gitu ya. Tapi mereka itu punya satu program, ya. Mereka akan dibekali sebuah cara untuk mikir sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya adalah ketika dilingkari tambahan yang di tengah ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa oh dataset yang paling banyak itu adalah hijau dibandingkan merah. Maka dari itu, walaupun lagu barunya itu tidak secara spesifik ya, sesuai dengan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka gitu ya. Tapi secara mesin learning membaca bahwa Paul kemungkinan akan suka ya. Nah, teori ini disebut dengan key nearest neighbor algorithm. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sering-sering scroll Facebook, Instagram gitu ya, apalagi Reels, TikTok, itu pasti kita akan bermain dengan algoritma gitu kan. Nah, algoritma itu biasanya salah satunya adalah cara seperti ini. Mereka akan merekomendasikan ya, entah itu yang benar-benar kita suka ya, atau yang kemungkinan kita akan suka gitu ya. Ketika machine learning ini menggunakan key nearest neighbor algorithm atau algoritma tetangga yang paling dekat gitu ya, atau data yang paling dekat ya. Nah, itulah kecanggihan dari mesin learning Bapak Ibu ya. Makanya ketika kita berbicara mengenai apa namanya iklan gitu ya, mungkin zaman sekarang iklan yang paling efektif ya yang menggunakan eh, apa namanya internet ya, berbasis dengan internet entah itu media sosial, website dan seterusnya ya. Oke. Jadi ketika kita berbicara mengenai machine learning ya, semakin banyak data, maka mereka bisa menciptakan model yang semakin baik ya dan akan semakin tinggi akurasinya ya. Nah, inilah yang kemudian ya membuat sebuah mesin learning itu semakin lama datanya semakin banyak, mereka akan semakin pintar ya. Oke. Nah, cara membaca mesin learning itu sebenarnya datanya ada 3 cara Bapak Ibu.
Ada yang mereka supervised learning, ada yang disebut dengan unsupervised learning, yang ketiga adalah reinforcement learning ya. Jadi cara mesin ini belajar itu ada menggunakan 3 cara. Oke, kita ambil cara yang pertama. Nah, supervised learning ini biasanya mereka memang sudah mempelajari berdasarkan dengan data yang sudah dilabelin. Ya, contoh misalnya di Jepang kita punya 4 jenis koin, ya. Ada koin 1 yen, 5 yen, 10 yen, 100 gitu ya, dan 500. 5 jenis. Nah, setiap koin itu gramnya beda-beda, ya. Jadi yang 1 yen yang paling kecil itu pasti gramnya lebih lebih ringan dibandingkan yang 5 yen, 10 yen, 100 dan 500 yen. Mereka memiliki gramnya sendiri-sendiri ya. Sebagai contoh misalnya 1 yen gramnya 3 gram ya. 10 yen 7 gram. Kemudian 50 yen 4 gram. Ya. Maka mesin ini sudah diberikan label ya. Dan kemudian fiturnya adalah berat. Ya, jadi kalau misalnya saya beli minum ya ke apa namanya vending mesin ya di sini kan udah nggak ada gitu ya toko kelontong keliling gitu ya orang-orang yang jualan minum keliling udah nggak ada jadi di setiap tempat jualannya udah pakai vending mesin. Jadi kalau bapak ibu aus di tengah jalan itu biasanya vending mesin ada di pinggir-pinggir jalan mereka taruh di sana kita tinggal masukin koin dan mereka bisa baca gitu ya. Satu vending mesin itu bisa harganya macam-macam. Bisa ada yang 100 yen, 130 yen, 200 yen. Mereka macam-macam harganya. Nah, tergantung nanti uangnya kita masukin berapa, maka mereka biasanya akan langsung nyala lampu gitu ya, yang menunjukkan minuman yang bisa kita beli dengan uang yang kita masukin. Ya. Maka dari itu vending mesin tuh biasanya mereka akan menolak uang lembar gitu ya. Jadi kalau kita masukin uang 1.000, biasanya mereka akan nuker dulu nih, gitu, ditukar dulu, dikeluarin jadi koin. Baru kita bisa beli pakai koinnya. Karena mereka tidak bisa mengukur untuk uang yang kertas. Ya, jadi vending mesin tuh di sini apa namanya kalau kita masukin kertas mereka akan nukerin jadi koin. Ya. Nah, ketika kita masukin 200 yen ya berarti mesin sudah bisa mengetahui oh gramnya seperti ini pasti yang masuk adalah 100 yen gitu ya. Nah, learning apa namanya cara yang seperti ini disebut dengan supervised learning ya. Jadi mesinnya dikasih tahu diberikan apa namanya fitur dan label. Nah, dalam hal ini fiturnya adalah beratnya ya, kemudian labelnya adalah currency-nya ya, berapa jumlahnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita masukin uang ya, maka mereka akan langsung memanggil ya sesuai data yang sudah dilabeli, kemudian mereka akan outputnya adalah mengetahui uang yang dimasukin itu value-nya berapa. Nah, kalau yang unsupervised learning tadi, mereka itu belajarnya dengan data yang tidak ada labelnya, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini sebagai apa namanya sebagai contohnya ya di sini ya. Misalnya ada sebuah data X dan Y ya di mana mereka apa namanya diklasifikasikan sebagai week dan runs ya. Nah, kemudian apa namanya eh, mesin ini kemudian melakukan mempelajari hasil datanya dan kemudian mereka melakukan groupingnya sendiri ya. Unsupervised learning. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan reinforcement learning ya. Jadi contohnya misalnya mesinnya itu dikasih gambar anjing. Nah, tapi mereka menjawabnya kucing gitu ya. Maka kita akan kasih masukan gitu ya. Itu bukan anjing tapi itu kucing gitu ya. Kemudian ketika ada foto anjing lagi dimasukkan, maka mereka akan menjawabnya benar. Jadi cara reinforcement learning ini biasanya apa namanya membuat kita untuk bisa input datanya supaya mereka bisa menghasilkan data yang benar. Sekarang kalau misalnya pakai Wikipedia, mereka itu juga sudah salah satu contoh menggunakan reinforcement learning gitu ya. Jadi
kita bisa input gitu ya informasinya di sana sehingga orang lain kalau mau cari data mengenai hal tersebut ya yang sudah kita lengkapi gitu ya, maka akan muncul tambahan informasinya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Wikipedia dalam penelitian ilmiah itu harus dihindari gitu ya. Karena informasinya itu bisa dikatakan bias ya. Karena setiap orang bisa memasukkan informasi tambahan di sana. Oke. Nah, kalau misalnya oke, jadi secara keseluruhan sebenarnya mesin learning model itu ya cara bekerjanya adalah masukin data gitu ya. Kemudian mereka membuat sebuah modelnya, kemudian mereka menghasilkan sebuah output ya. Dan kalau misalnya outputnya masih kurang jelas, maka mereka akan memberikan feedback dan kemudian mereka akan lebih apa namanya lebih akurat lagi untuk melakukan prediksi suatu hal. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang kuisnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan dijawab ya. Skenario pertama adalah Facebook Face Recognition ya. Jadi sebenarnya yang pakai face recognition itu sebenarnya bukan Facebook aja, tapi iPhone tuh juga sudah pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai iPhone, kalau misalnya mau unlock unlock iPhone-nya ya, daripada masukin model pattern ya kalau di Android atau mungkin Android masih pakai atau Android juga biasanya pakai Retina. Nah, iPhone ini biasanya sudah pakai face recognition. Jadi kita tinggal apa namanya menggunakan face recognition itu bisa melakukan semua hal dalam iPhone gitu ya. Entah itu masuk ke apa namanya download aplikasi gitu ya, udah nggak perlu masukin password lagi. Kemudian transfer uang ya, sudah tidak perlu masukin password, mereka hanya melakukan face recognition gitu ya. Nah, kira-kira skenario pertama yang seperti ini termasuk supervised atau unsupervised. Jadi pilihannya cuma dua, supervised atau unsupervised. Yang skenario kedua adalah Netflix movie recommendation. Jadi kalau misalnya ada Netflix merekomendasikan sebuah film gitu ya, kira-kira itu termasuk supervised atau unsupervised. Dan skenario ketiga adalah fraud detection. Ya, jadi mendeteksi sebuah transaksi yang suspicious atau transaksi yang mencurigakan, gitu ya. Nah, kira-kira skenario yang ketiga masuk yang supervised atau unsupervised. Oke, silakan nanti Bapak Ibu bisa di screenshot ya, kemudian didiskusikan kira-kira skenario satu masuknya apa, dua apa, dan tiga apa. Oke, sebelum masuk ke breakout room, saya juga sudah mengirimkan sebuah studi kasus ya. Studi kasus ini juga silakan Bapak Ibu diskusikan. Kemudian selain diskusi mengenai kuis, silakan Bapak Ibu diskusi mengenai studi kasus. Saya sudah mengirimkan satu jurnal penelitian mengenai machine learning ya, dan bagaimana caranya machine learning tersebut bekerja ya, memprediksi sebuah suatu kondisi. Silakan Bapak Ibu tentukan dalam penelitian tersebut permasalahannya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, dan hasilnya gimana ya. Maka dari itu saya bagi per kelompok. Silakan nanti Bapak Ibu diskusi dalam satu kelompoknya. Karena dengan hasil diskusi itu justru belajarnya semakin efektif untuk bisa menimbulkan sebuah ide, apa namanya ide masukan yang lebih utuh gitu ya. Maka dari itu kita nanti kembali lagi setelah 20 menit. Setelah itu saya lanjutkan dulu materi, baru nanti di akhir kita diskusi mengenai studi kasusnya. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke breakout room? Oke, kalau tidak ada, silakan Berapa kelompok, Bu? Mas Syaldi. Karena 20 orang, kita ambil 3 kelompok aja. Jadi 7, 3. 7, 6. Oke, Terima kasih. sama-sama. Mulai dari sekarang ya, Bapak Ibu. Semangat. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Nah, Ibu, oke, sudah selesai diskusinya. Nanti saya akan kasih waktu di akhir untuk kita sama-sama diskusi bareng di forum besar ya. Saya terusin dulu materinya supaya nanti Bapak Ibu tambah insight lagi gitu ya. Oke.
Sebenarnya jawabannya sudah ada sih di situ ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa baca. Tapi kalau baca aja mungkin sambil didiskusikan biar lebih paham gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke machine learning ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aplikasi machine learning ya, biasanya sudah diaplikasikan ke banyak industri, mulai dari healthcare, sentiment analysis, fraud detection, sama e-commerce ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan nggak machine learning kalau di e-commerce kayak gimana? E-commerce tuh banyak ya, kayak ada Shopee, ada apa pakai GoFood ya, GrabFood ya. Kira-kira machine learning seperti apa yang udah dipakai sama mereka selain rekomendasi ya? Oke. Nah, ini contohnya yang transportasi ya. Kira-kira kalau di transportasi itu machine learning model itu bisa menentukan ya harga yang berbeda dan mereka bisa menentukan harganya langsung real time ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya ngotak-ngatik lagi untuk kemudian dinaikin harganya diturunin itu tidak perlu. Jadi mereka sudah punya data-datanya sendiri. Ketika misalnya permintaan meningkat di sebuah tempat itu pasti langsung harganya naik gitu ya. Kemudian ketika mobilnya tidak terlalu banyak available-nya atau tidak banyak tersedia, harganya kemudian naik. Cuaca buruk ya, apalagi hujan, itu pasti Bapak Ibu bisa ngerasain banget. GrabCar sama GoCar itu pasti langsung harganya naik ya. Dan juga rush hour ya, jadi waktu-waktu yang banyak orang pakai ya, mungkin pada saat jam pulang kerja atau mungkin jam berangkat sekolah ya, pulang sekolah dan seterusnya. Itu biasanya mereka langsung menggunakan machine learning untuk meningkatkan harganya. Oke. Nah, ini mereka juga bisa tahu ya, khususnya menggunakan predictive modeling namanya ya, untuk bisa memprediksi di mana permintaannya akan apa namanya menjadi meningkat ya. Nah, disitulah kemudian aplikasi tersebut secara otomatis meningkatkan harganya. Oke. Nah, kenapa banyak perusahaan menggunakan mesin learning ya, sampai kalau di perusahaan otomotif ya, dengan adanya mesin learning itu mereka bisa nyetirin mobilnya untuk kita gitu ya. Sekarang sudah ada apa namanya kecanggihannya seperti itu ya. Salah satu mobilnya itu Tesla dan beberapa brand-brand lainnya sebenarnya yang juga sudah bisa istilahnya jalan-jalan sendiri mobilnya. Tapi di berbagai macam negara itu masih ada kebijakan untuk tetap megang setirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya Tesla tuh dilepas ya, dilepas kemudinya tuh udah bisa jalan sendiri, tapi tetap beberapa negara itu mewajibkan si pengemudinya itu tetap megang setirnya gitu ya. Karena kalau terjadi apa-apa mereka bisa lebih mudah untuk kontrol demi keamanan. Ya, termasuk di Jepang juga seperti itu. Walaupun banyak yang pakai Tesla, tapi mereka tetap masih pegang kemudinya. Kemudian pakai mesin learning ya, mereka sudah bisa mendeteksi penyakit mata ya, 50 penyakit mata ya, hanya menggunakan mesin aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya berfungsi banget kalau pasiennya tuh anak-anak ya. Kadang kan kalau pakai eh, tes mata yang secara tradisional disuruh baca gitu ya. Anak-anak kan problemnya adalah nggak bisa baca gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka sudah mulai memanfaatkan mesin untuk bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di mata, mulai dari minus, plus, kemudian dan seterusnya gitu ya. Dan juga mesin learning itu bisa unlock your phone with your face. Nah, ini sebenarnya saya rasain banget sih ketika di sini saya merubah brand handphonenya menjadi iPhone, merasakan betul bedanya iPhone dengan Android gitu ya, bahwa memang menggunakan iPhone tuh mesin learningnya banyak di setiap fitur-fiturnya gitu ya, sehingga memudahkan banget kita untuk ngerjain apa-apa tuh cepat dengan menggunakan smartphone. Salah satunya adalah unlock with the face ya. Jadi kalau nggak bukan kita yang megang ya, biasanya handphonenya harus pakai kode-kode tertentu untuk bukanya. Nah, ini tadi yang saya sempat bahas ya. Ada sebuah lomba yang dilakukan oleh
sebuah mesin yang namanya adalah AlphaGo ya melawan KG. Jadi KG ini adalah number one ya sedunia ya yang memang istilahnya pakar di permainan seperti ini gitu ya. Dan ternyata apa hasilnya adalah AlphaGo bisa mengalahkan KG ya seorang manusia ya karena AlphaGo itu sudah lebih banyak datanya gitu ya karena dia sudah ngelawan berbagai macam banyak ribuan orang mungkin ya dibandingkan dengan KG ya mungkin KG bisa apa namanya bisa menang tapi kalau diadu dengan banyak-banyakan data pastinya si mesin ini punya banyak data gitu kan sehingga ketika mereka bermain mesin bisa lebih unggul dibandingkan manusia. Nah, ini ada beberapa contoh jenis aplikasinya, jenis analisisnya. Ya, misalnya Bapak Ibu pengen memprediksi ya apa namanya sebuah kategori. Sebagai contohnya adalah apakah harga saham itu nanti akan meningkat atau menurun. Itu biasanya analisisnya menggunakan analisis klasifikasi. Ya, kalau misalnya kita mau memprediksi antara usia ya usia manusia ya kemudian berdasarkan tinggi kemudian berat badannya terhadap kesehatannya ya apakah kemudian umur 50 tahun beratnya 55 kilo tingginya 165 kilo itu bisa dikatakan sehat atau tidak misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan regresi. Ya, jadi regresi ini adalah sebuah analisis yang pastinya juga Bapak Ibu nanti akan lakukan di level skripsi. Ya, biasanya skripsi itu levelnya akan melakukan uji analisis yang sifatnya adalah regresi. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ATM gitu ya, kemudian mendeteksi eh, pengambilan uang ya, maka biasanya yang istilahnya yang anomali ya, maka salah satu analisisnya adalah anomaly detection. Biasanya kalau anomaly detection ini untuk istilahnya untuk keselamatan keamanan gitu ya. Makanya Bapak Ibu pernah ada saya pernah baca kalau misalnya sedang dalam kondisi darurat ya disuruh masukin ATM kemudian tekan PIN ya itu tekan pinnya kebalik aja gitu ya. Nah, kalau tekan pin kebalik itu uangnya tetap keluar, tapi mesin ATM itu ngirim sinyal bahwa Bapak Ibu sedang dalam keadaan emergency pada saat itu. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, contoh lainnya misalnya mau melakukan analisis mengenai customer ya, customer groups-nya dengan behavior yang mirip gitu ya. Berdasarkan dari database yang besar ya dan data-data yang uh, terdiri dari demografinya, entah itu usianya atau jenis kelaminnya ya, lokasinya ya dan juga merekord pembelian yang lalu. Ya, jadi itu bisa juga mengklasifikasikan. Nah, ada sebuah cerita gitu ya, salah satu supermarket di Amerika ya, Target ya. Target itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak Carrefour gitu lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya mereka nih mau mengaplikasikan sebuah mesin learning. Mereka mau menggunakan mesin learning itu sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan terhadap customer ya. Nah, mereka itu pengen membuat mesin ini bisa mendeteksi siapa customer yang lagi hamil, maka mereka akan memberikan datanya, kemudian akan dikasih sebuah bingkisan selamat gitu ya. Nah, cara untuk mengklasifikasikannya biasanya mereka melihat rekor dari pembelian. Oh, tadinya biasanya misalnya customer perempuan, biasanya pelanggannya gitu ya, setiap bulan akan membeli eh, softtek misalnya gitu ya. Nah, 3 bulan terakhir udah nggak beli softtek misalnya. Kemudian kedua, behavior pembeliannya juga berubah gitu ya. Biasanya beli susu murni, sekarang melakukan pembelian susu untuk ibu hamil. Kemudian menambah makanan-makanan yang lebih sehat. Nah,
Dengan indikator tersebut, mesin learning tuh bisa mengklasifikasikan nih, oh ternyata ini customer ini dari perubahan behavior-nya dalam belanja, termasuk dalam kategori yang sedang hamil gitu ya. Nah, suatu ketika anggaplah si Angel gitu ya. Angel ini terklasifikasi sebagai wanita yang sedang hamil. Nah, si target ini catat alamatnya, kemudian ngirim orang untuk kasih hadiah. Nah, kebetulan yang buka bapaknya gitu ya. Setelah di bel, yang buka pintu adalah bapaknya. Terus dia bilang, Pak, bener ini rumahnya si Angel ya, bener. Ini ada ucapan selamat dari target karena Angel hamil gitu ya. Nah, bapaknya kaget gitu ya, ngamuk gitu ya, enak aja nggak hamil. Orang anak saya masih SMA gitu ya, belum juga selesai kuliah gitu ya. Eh, Siapa manajer kamu? Panggil manajer kamu gitu kan. Jadi marah lah istilahnya. Nah, kemudian besoknya manajernya datang untuk minta maaf gitu ya. Wah, ini kesalahan mesin learningnya gitu ya. Ini parah nih gitu ya. Ya namanya juga baru. Akhirnya dia datang, kemudian dia bilang, Pak, kami datang ke sini mau minta maaf atas kesalahannya. Kemudian bapaknya bilang, nggak usah minta maaf. Anak saya Angel bener-bener hamil, dia bilang gitu. Artinya mesin learningnya bisa lebih tahu gitu ya dari bapaknya sendiri gitu ya. Dilihat dari buying behavior. Ya, sebenarnya itu just jokes saja. Oke, nah mesin learning juga biasanya dipakai ya sebagai virtual personal assistant ya. Jadi uh, kalau di Amazon mereka biasanya sudah mulai pakai suara gitu ya untuk bisa apa namanya nyuruh apa-apa gitu ya. Kalau iPhone kita biasanya pakai Siri ya. Jadi kalau setiap malam saya mau nyalain alarm, saya tinggal nyuruh Siri aja. Siri nyalain alarm buat besok pagi 6.30. Jadi saya nggak perlu buka handphone saya, Siri langsung settingin semuanya gitu ya. Itu salah satu contohnya dari aplikasi penggunaan mesin learning. eh, Oke, mesin learning. Nah, ini contohnya juga di Apple menggunakan Siri. Sebenarnya di Android juga punya yang namanya Bixby ya. Jadi Siri, Bixby ya dikasih-kasih nama gitu ya supaya apa namanya lebih seperti manusia gitu ya. Asisten, virtual assistant. Oke. Nah, yang paling sering banget nih ditemuin ya, salah satunya adalah sosial media personalisasi ya. Misalnya Bapak Ibu pernah nggak lagi pengen belanja apa ya? Nah, karena di sini nih belanjanya nggak ada Shopee gitu ya, Bapak Ibu ya. Tokopedia apalagi, jadi biasanya kita belanjanya tuh di Amazon ya. Nah, misalnya saya mau belanja drone ya di Amazon, udah lihat harganya, cek-cek tapi belum beli gitu ya. Nah, nanti dulu lah, nanti dulu lah. Pokoknya yang penting searching-searching gitu ya. Kalau ibu-ibu biasanya dimasukin ke keranjang atau cart gitu ya. Nah, karena kita belum melakukan pembelian, nah biasanya mulai itu muncul ya. Ketika buka Facebook muncul apa namanya iklannya gitu ya. Ketika buka YouTube muncul lagi iklannya drone gitu ya. Bahkan ketika kita buka Instagram dia muncul lagi gitu ya. Itu pasti Bapak Ibu sering banget ya. Dan yang paling sekarang yang paling mengerikannya ya Bapak Ibu ya, belum sampai searching di marketplace ya, baru ngomong aja itu terkadang mereka udah bisa baca loh ya. Jadi mungkin sekarang handphone kita tuh sudah semakin canggih ya. Ketika kita ngobrol ya, terkadang tuh saya ngobrol aja gitu ya. Saya pengen beli ini deh gitu ya. Itu tuh handphone saya udah langsung mulai bisa membaca, iklannya udah mulai-mulai muncul gitu ya. Nah, itu sudah mulai mengerikan gitu ya. Apakah handphone kita tuh sekarang tuh sebagai alat yang sudah bisa mengetahui berbagai macam hal tanpa kita sadari gitu ya. Nah, itu salah satu cara kerja dari machine learning berhubungan dengan sosial media personalization. Ada juga machine learning dipakai sebagai email spam filtering ya. Jadi pasti Bapak Ibu tuh kalau punya email pribadi Yahoo ataupun Gmail ya, pasti familiar banget dengan tiba-tiba ada email yang masuk ke spam gitu ya. Yang mungkin emang sudah disetting sebagai spam ya, atau bahkan mereka bisa istilahnya memfilter sendiri. Nah, contohnya nih, ada beberapa kata-kata misalnya seperti lotre gitu ya, antivirus, weight loss, ini kan terdeteksi sebagai iklan gitu ya. Nah, ketika mereka mendeteksi sebagai iklan gitu ya, biasanya email ini langsung sudah mengkategorikan sebagai spam. Nah, ini adalah satu cara kerja mesin learning gitu ya
untuk apa namanya istilahnya mengkategorikan mana yang memang emailnya penting, mana yang tidak penting, ya. Oke. Nah, ini ada satu video menarik ya dari Mbak Najwa Shihab mengenai eh, mesin learning mengenai kategorisasi di media sosial. Ya, ini singkat aja, silakan didengar Bapak Ibu. Kita ada di media sosial yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Kalau kita nge-like postingan satu orang di media sosial, yang kita ada di media sosial yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Kalau kita nge-like postingan satu orang, kita akan disuguhkan dengan berbagai postingan yang mirip-mirip gitu kan. Ibaratnya kalau kita udah senang datang ke Indomaret, kita udah pokoknya taunya harga di Indomaret aja. Padahal di Alfamaret mungkin aja harganya lebih murah. Cuma kan lu kagak pernah ngeliat ke sana gitu. Kita tuh udah berada di lingkaran dunia kita sendiri. Itu tuh yang akhirnya bikin orang ya makin lama makin terpolarisasi. Yang bikin kita makin lama cuma mau dengerinnya hanya satu sisi. Sementara perlu usaha keras untuk kita ngelihat dari sisi yang lain. Dan itu yang nggak dilakukan. Oke. Kita ada di media sosial. Oke, jadi karena adanya algoritma dalam media sosial gitu ya, terkadang ketika kita meyakini satu hal, ya maka hal tersebut yang akan diberikan informasinya terus-menerus gitu ya sama sosial media yang kita gunakan. Maka dari itu menjadi sebuah hal yang bahaya gitu ya, ketika kita hanya fokus sama satu hal, percaya pada satu hal gitu ya, dan membentuk sebuah pemikiran-pemikiran yang terkotak-kotak. Itu salah satu apa namanya efek negatif side effect-nya dari adanya algoritma dan juga machine learning dalam media sosial. Oke, materi saya selesai ya. Kita lanjut kepada presentasi studi kasus ya. Silakan Bapak Ibu dari jurnal yang saya berikan, input apa yang mau didiskusikan. Saya stop screen aja. Saya mau lebih banyak mendengarkan hasil diskusi kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 ada siapa aja? Bapak Afrizal, Ibu Arvita, Bapak Farhan, M. Afingga, Pak Nanang, Pak Sarno, Bapak Sukandar. Oke. Pak Sukandar and the gang. Oke, Pak tadi sempat diskusi ya Pak ya? Iya, Oke. iya, Cuma 3 poin aja sih Pak. iya. Permasalahannya apa, metodenya apa, hasilnya gimana? Bu Arvita atau saya, monggo, Bu. Bu Pak, Arvita. sebentar aja dulu nggak apa-apa, Pak. Oke, saya screen, saya screen ya Bu Mega. Monggo. Yang studi kasus yang ini. Oke, dari studi kasus yang tadi saya sama beberapa teman-teman apa namanya diskusikan. Jadi materinya banyak, jadi ada beberapa yang saya tak baca tracknya aja, nanti siapa yang baca bagian sana, jadi kita peroleh data seperti ini, bahwa dari kasus itu, penerapan data mining prediksi penjualan mebel, jadi mebel cuman, apa namanya itu, nggak hanya satu macam produk yang dia jual, tapi ada beberapa. Cuman memang secara sah itu adalah mebel, toko mebel, tapi produknya banyak sekali. Dengan menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Permasalahan yang kami dapatkan, kami simpulkan. Jadi di sini pihak toko mebel ini mengalami kesulitan dalam menentukan produk yang paling diminati oleh konsumen, atau dengan kata lain produk terlaris lah. Ya mungkin paling laris atau 2 atau 3 terlaris lah. Di sini pihak toko sangat kesulitan, dia harus, istilah orang Jawa, metani, jadi harus melihat nota mana yang terjualnya paling laris itu. Jadi itu yang dialami oleh pihak toko ini, dia kesulitan. Kemudian
permintaan konsumen yang beragam juga. Jadi dari kita simpulkan dua permasalahan itu, kemudian pihak toko ini menggunakan metode penelitian yang tadi itu KNN untuk ya dengan tujuan untuk mempermudah. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah apa data yang ingin diharapkan. Jadi dia ingin tahu produk terlarisnya itu apa gitu. Sehingga dengan adanya metode itu melalui bermacam-macam urutan atau step yang ada di studi kasus itu banyak sekali. Intinya hasilnya adalah di sini pihak toko memperoleh prediksi. Jadi hati-hati sekali lagi ini bukan final. Prediksi bahwasanya 6 produk terlaris. Yang pertama adalah kursi jati. Kemudian ini dari yang paling laris ada kursi 6 terlaris maksudnya. Ada kursi jati, lemari hias, ada dipan. Dipan itu tempatnya kasur ya, tempat tidur itu yang bahannya kayu itu, lemari pakaian, rak TV, dan ada juga lemari sudut. Dan nilai akurasi prediksi ini sebesar 87,51%. Jadi intinya di sini pihak toko ini ingin mengetahui secara cepat, jadi nggak manual lagi, prediksi dari produk yang ya paling laris atau berapa produk terlaris lah, sehingga kedepannya nanti dia bisa produksi produk-produk tersebut saja yang jarang terjual atau dengan kata lain tidak laris atau mungkin sama sekali nggak diminati sama konsumen, ya otomatis maksudnya mereka ya nggak saya produksi lagi dong kalau gitu. Maunya perkiraan kami sih seperti itu. Jadi jangan sampai dia membuang uang untuk produksi, ternyata produk itu tidak disukai, tidak diminati sama konsumen. Kurang lebih seperti itu. Monggo kelompok 3 yang menambahkan. Oke. Alat analisisnya pakai apa, Pak? Ini metodenya pakai Nearest neighbor. Oke. Pakai itu. Alat analisisnya. Belum tahu ke sana, belum lihat ke situ. Oke. Ada dia step-stepnya, apalagi ini stepnya banyak sekali, pertama, kedua, ketiga, aduh banyak. Oke. Pak, Tapi alatnya kurang tahu Bu. Kayaknya tadi pakai ini Pak, perancangan aplikasi pakai bahasa pemrograman Java dengan MySQL. nah itu. Oke. Atau bahasa ya terkenalnya biasanya aplikasinya RapidMiner gitu ya. Rapid, betul sekali ya. Tadi pas saya tulis tapi saya hapus Bu. Rapid Miner. Ya. Oke, jadi ini masukan buat Bapak Ibu ya. Jadi ada loh penelitian yang kayak gitu ya. Dan ini pasti akan sangat berfungsi banget gitu ya buat kinerja dari Bapak Ibu gitu ya. Bahwa ada satu aplikasi namanya RapidMiner itu bisa melakukan prediksi gitu ya. Oke, nah sebenarnya yang pernah kita lakukan minggu kemarin itu salah satu caranya ya Bapak Ibu untuk melakukan prediksi ya penjualan dari masa lalu kemudian prediksi di kedepannya. Tapi kalau Rapid Miner ini bisa memberikan informasi nih probabilitasnya sampai 87,51%. Oke. Nah, yang kuisnya Pak sekalian. Wis, yang mana Bu ya? Apa yang ini maksudnya? Yang 3 tadi itu. Oke. Ya, betul. Silakan dijelaskan aja Pak. Jadi kalau yang skenario 1, mungkin gantian Bu Arvita deh. Bu Arvita, monggo silakan. Cukup gak enak gantian. saya. Ya, untuk Bu Arvita aja. Silakan. Silakan Bu, saya tak mute. Gimana mute-nya? Bu Arvita. Iya Pak, ya. Itu share screen-nya tetap Pak Skandar aja deh Pak. Yang skenario 1 itu Facebook face recognition. Pakai supervised learning karena kan pas di situ sebentar Bu. Yang Facebook recognize your friend in a picture from a album, take photograph. Karena di sini di Facebook itu menggunakan foto yang diberi tag untuk mengenali orang itu. Jadi labelnya karena supervised learning itu ada labelnya kan di tag karena udah di tag tadi. Jadinya mesinnya bisa mengetahui fotonya melalui tag tersebut. Terus yang kedua, Netflix Movie Recommendation
melalui supervised learning juga. Pengklasifikasian labelnya juga pakai genre lagu yang sebelumnya sudah dipilih. Jadi mesinnya mengumpulkan lagu atau film yang disukai sebelumnya. Untuk yang skenario 3 itu menggunakan unsupervised learning karena dalam hal fraud detection itu nggak ada label seperti penipuan atau bukan penipuan. Jadi mengetahui ini penipuan atau tidak itu melalui anomali. Jadi jika ada transaksi yang anonim gitu, mesinnya menandainya sebagai penipuan gitu, Bu. Terima kasih diskusinya. Oke, lanjut dulu ya ke kelompok 2. Terima kasih Bu Anita. Kelompok 2, Bapak Ikromil, Ibu Nikma, Pak Paskadi, Ibu Setia, Bapak Yari. Ya, Paska, Pak Paska, Pak Adi. Monggo Pak. ya Bu. Selamat malam Bu. Oke, Ini selamat malam. tadi yang nulis Pak Ardioto, tapi kayaknya Pak Ardioto terpental ini. Enggak, ada itu. Tadi Oh, terpental, Bu. Oh, sempat oke. terpental. Catatan belum hilang. Catatan ini. Nah, Bentar. ya coba Pak di share screen saya Pak, yang untuk kasusnya itu. Ini saya boleh nyampaikan, Bu. Langsung aja, Bu. Oh, Untuk boleh, yang boleh. Silakan, silakan. soalnya tadi apa sempat ini hilang data. Oke, mulai Oh, dari hilang studi. ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi kita mulai dari studi kasus dulu aja. Tapi sebenarnya kalau Oke. garis besarnya sih hampir sama. Jadi mulai dari permasalahannya adalah eh, untuk menentukan produk mebel yang terlaris dan tidak terlaris. Dan juga nanti mungkin dari hasil analisa yang sudah dibuat gitu ya, nanti mungkin untuk menentukan prediksi stok yang nanti mungkin akan dilakukan oleh apa namanya perusahaan tersebut ya. Jadi permasalahannya itu tadi untuk mengetahui produk terlaris dan tidak terlaris. Jadi kalau nanti sudah diketahui mana produk yang terlaris dan tidak terlaris, mungkin bisa digunakan untuk membuat sebuah perencanaan terhadap penyediaan stok. Kemudian metode yang digunakan adalah Canis Neighbor, ya, di mana dataset yang digunakan adalah data penjualan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Kemudian menggunakan aplikasi yaitu Rapid Miner. Sebenarnya pernah diajarkan ini Bu dulu Bu, cuma kalau disuruh menggunakan lagi mungkin sudah lupa. Seperti itu. Jadi data penjualan yang digunakan adalah data penjualan tahun 2017 sampai 2019. Nah, sebenarnya dari hasil apa namanya analisanya sebenarnya sama juga. Jadi ternyata yang paling laris dari semua produk itu adalah produk lemari pakaian dengan nilai akurasi terhadap klarifikasinya adalah sebesar 87,51%. Jadi mungkin kalau misalkan itu memang akurat, kemungkinan dari apa namanya toko mebel ini ke depannya mungkin akan membuat stok yang lebih banyak lagi. Dan mungkin bisa juga mengevaluasi produk-produk yang mungkin kurang begitu laris. Seperti itu, Bu Mega. Oke, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak Paskadi? Ya, paling permasalahannya adalah menentukan stok yang tepat. Permasalahan utamanya adalah menentukan stok yang tepat sih, Bu. Itu seperti icebox. Jadi nampaknya itu barangnya apa aja, tapi sebetulnya cuma satu, root cost-nya. Bagaimana cara menentukan stok yang tepat, sehingga tidak ada terjadi dead stock. Itu permasalahannya.
Oke. Pak Adi, Ya, kira-kira setelah melihat hasil penelitian seperti ini, ada pandangan terbaru nggak, Pak? Oh, ternyata kalau kita sekolah, eh, kita bisa melakukan A, kita bisa melakukan B gitu. Kalau kuliah, kira-kira ada pandangan lagi nggak, Pak? ya Apa bedanya kalau sarjana sama nggak sarjana gitu? kalau sarjana itu lebih mentereng ya secara titel. Tetapi secara pengetahuan kita bisa lebih teliti, lebih akurat dalam menentukan data-data. Jadi membuat sebuah susunan laporan itu lebih terperinci. Kalau sebelum kuliah, saya hanya menggunakan data seperti apa sih banyaknya, jadi baru paper-paper aja. Jadi cuma pakai daya ingat, oh banyaknya seperti ini, udah bikin, oh banyaknya seperti ini. Jadi biasanya seperti ini, biasanya seperti ini. Setelah belajar ya nggak ada kata biasanya, ada justifikasinya seperti apa sih kenapa harus seperti ini, nah, gitu. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, luar Ya, biasa ya. Biar semangat terus nih Bapak Ibunya terus untuk menjadi pembelajar sejati. Oke. Mungkin ada tambahan untuk yang skenario 1, 2, 3 tadi, Pak? ya untuk skenario nanti tambahin ya Pak Ardioto ya. Ada Ya, yang mau Pak. ditambahin atau dikurangin nanti boleh lah. Nah, untuk Facebook itu Facebook face recognition itu kita kita eh, anggap sebagai supervised learning karena dia bisa menentukan lokasi kita di mana, kita pernah di mana, dan itu teridentifikasi secara data oleh Facebook. Terus kita bisa tag ini wajah ini siapa, waktu kita udah tag itu akan muncul terus foto itu wajah ini siapa namanya. Itu bisa di Facebook. Jadi kita anggap itu sebagai supervised learning. Untuk Netflix movie recommendation itu kita golongkan sebagai supervised learning juga. Karena dari kita bisa memilih genre filmnya seperti apa sih yang kita suka. Terus habit kita itu seperti apa? Itu terbaca sama mereka sehingga mereka memunculkan satu kelompok apa sih yang disukai oleh para penggunanya. Masing-masing itu akan berbeda. Jadi mereka membacanya antara yang paling banyak disukai dan habit dari user itu sendiri. Itu dikombin sama mereka. Jadi kita masukkan dalam supervised learning. Nah, untuk yang skenario 3, fraud fraud detection itu kita anggap sebagai un, unsupervised learning ya Bu ya. Ya karena di situ eh, transaksi-transaksi yang tidak dikenal atau transaksi yang mencurigakan itu nggak ada label secara spesifik, nggak ada tag atau tidak ada penamaan, tidak ada pengondisian atau tidak ada satu skema yang fix untuk beberapa kasus atau beberapa kejadian. Karena mereka menggunakan data anomali. Ya, anomali itu kan sebuah penyimpangan atau keanehan yang terjadi yang tidak seperti biasanya. Itulah yang dinamakan anomali. Jadi kita masukkan itu ke unsupervised learning. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Paska. Ini penjelasannya singkat, padat ya, dan jelas. Oke, terakhir kelompok 1, Pak Eli. Izin dari saya share screen ya, Bu. Maaf. Monggo, silakan Pak. Selamat malam teman-teman. Saya mewakili kelompok 1. Tadi ada dengan saya, Elis Welly, kemudian ada Pak Justinus, ada Pak Martinus, ada Pak Asep, kemudian tadi juga ada siapa? Pak Sebrianiko ya? Pak Sebrianiko. Oke, langsung membahas terkait dengan jawaban dari studi kasus penerapan data mining prediksi penjualan mebel terlaris menggunakan metode Kinner's Neighbor di toko mebel apa tadi ya? Di toko cerita mebel.
Oke, permasalahannya yaitu kesulitan dalam menentukan produk yang paling diminati oleh para konsumen dari sekian banyaknya produk yang dijual. Karena untuk Jerita Mebel ini masih menggunakan sistem yang sangat manual. Kemudian metode penelitiannya itu mulai dari pengumpulan data, kemudian analisa datanya menggunakan aplikasi Rapid Miner 5.3, ada penerapan KNN-nya itu Kiner Snakeboard, kemudian ada perencanaan sistem, pembangunan sistem, uji coba sistem, kemudian ada implementasi sistem. Untuk hasilnya sendiri, hasil perhitungan data mining menggunakan teknik klasifikasi dan algoritma Kiner Snakeboard didapatkan hasil prediksi penjualan produk mebel terlaris di antara produk lainnya. Jadi dari penelitian ini ya hasil yang diprediksi penjualan produk mebel untuk tahun 2020 menggunakan aplikasi Rapid Miner. Ada untuk nilai akurasinya itu sebesar 87,51%. Nah, ini tentunya menjadi apa namanya? Insight baru ya Bu Mega dan teman-teman juga bahwasanya ada banyak cara gitu. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan gitu untuk kita bisa mendapatkan prediksi yang lebih akurat gitu. Kemudian lanjut ke jawaban kuis. Tadi kita juga sudah berdiskusi terkait dengan ada 3 skenario ya. Sebetulnya untuk menentukan ini tuh menggunakan supervised learning atau unsupervised learning. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih teman-teman ya perbedaan antara supervised dan unsupervised itu apa gitu kan. Kalau supervised itu kalau dalam bahasa kita itu dengan adanya pengawasan. Tapi kalau misalnya unsupervised itu tanpa adanya pengawasan. Nah, kalau misalkan melihat dari perbedaan itu, untuk yang nomor 1 itu kita memilih yang supervised learning. Kenapa? Karena pendekatan supervised learning ini memungkinkan model yang memahami perbedaan antara wajah individu dan memprediksi siapa sih yang muncul dalam gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini adalah dasar dari banyak sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan hingga pengaturan pengenalan pengguna dalam perangkat elektronik. Kemudian untuk yang kedua, yang dari kedua itu ada rekomendasi film Netflix. Nah, sebetulnya ini kita bisa melihat ini sangat kompleks ya, teman-teman, melibatkan berbagai faktor juga, termasuk perilaku pengguna, kemudian ada konten filmnya, ada peringkat juga. Nah, pendekatan ini memungkinkan Netflix untuk menawarkan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi individu pengguna. Nah, kita kelompok 1 tadi sudah coba juga mencari apa namanya di internet bahwasanya yang skenario kedua ini ternyata tidak hanya supervised learning ya, tapi di dalamnya juga ada collaborative filtering, kemudian ada pendekatan hybrid juga. Nah, kemudian untuk yang skenario yang ketiga juga sama. Pilihan pendekatan dalam deteksi penipuan sangat bergantung pada jenis data yang tersedia, kompleksitas masalahnya itu seperti apa dulu gitu kan, dan sumber informasi yang relevan. Pendekatan yang paling efektif seringkali adalah campuran dari berbagai teknik. Nah, di skenario yang ketiga juga ini kita tidak hanya apa namanya tidak hanya memilih pendekatan supervised learning, tapi di dalamnya juga ada unsupervised learning juga, kemudian ada hybrid juga. Itu mungkin dari saya, dari kelompok 1. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke. Silakan, kelompok 1 ada yang mau menambahkan dulu? Nah, ini ada insight baru ya, hasil dari googling Pak Eli. Terima kasih Pak Eli. Oke, oke, oke. Oke, kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak Ibu? Jadi materi kita hari ini mengenai machine learning ya, dan juga prediksi data. Kita sudah lebih banyak diskusinya. Bapak Ibu juga sudah semakin memahami gitu ya bagaimana cara-caranya. Oh, ternyata sekarang ini data itu merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan gitu ya, khususnya untuk bisa mengetahui perubahan behavior dari konsumen yang sangat fluktuatif ya, sangat tidak bisa terprediksi, tapi kita masih punya pegangan yaitu berdasarkan dari data sebelumnya. Oke. Dan hari ini kita belajar menggunakan Rapid Miner ya, itu adalah sebuah aplikasi yang banyak juga dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk melakukan prediksi penjualan mereka. Oke. Kita ada waktunya 13 menit, Bu Lilis, tapi materi saya sudah selesai. Jadi saya kembalikan ke Ibu Lilis ya.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Sama-sama Terima ya kasih Pak. Bu Mega, wah sekali diskusinya. Alhamdulillah ya. Ini tadi kuis jadi diambil nilainya enggak Bu? Iya, udah. Nanti saya minta tolong untuk disubmit hasil ininya aja ya Bapak Ibu ya. Hasil diskusinya, tolong ditambahin namanya, kelompoknya, ketuanya siapa, sama nama kelompoknya siapa aja. Oh Gitu ya ya. Bapak Ibu ya. Ya, tadi yang sempat hilang Pak Ardi mungkin bisa dituliskan lagi Pak untuk bisa disubmit. Ya, terima Siap, Bu. kasih Bapak Ibu. Hmm. Terima kasih Bu Mega. Oke, tadi seru sekali saya jadi keinget tentang kemarin saya penelitian juga tentang machine learning, tapi judulnya tentang Kamin sih. Oke, tadi Bapak Ibu banyak yang menyebutkan kata-kata ke nearest neighbor atau KN. Oke, jadi mungkin saya mau menarik kesimpulan dari perkuliahan kita malam ini ya. Ya, apa itu machine learning ya? Kita baru saja belajar tentang itu, yaitu salah satu apa pembahasan ya dalam bidang komputer ya, di mana ternyata komputer pun berlaku seperti manusia ya, eh, yaitu belajar ya, mesin learning belajar ya, untuk bisa memprediksi, kemudian bisa menambah keilmuannya dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan sebelumnya seperti itu. Contohnya aja di dalam media sosial gitu ya. Mesin learning ini juga cukup berguna di mana peran penting dari mesin learning itu seringkali kita dapati dalam apa namanya pengefektifan atau pengoptimalan iklan, ngoten nggih. Jadi di media sosial ketika kita mengklik apa yang kita sukai ya muncul aja itu semua yang kita sukai gitu ya. Nah, untuk iklan bisa dimanfaatkan sekali Bapak Ibu. Dari kita search di Google tentang mencari helm mungkin ya, merek A gitu, harganya. Nah, nanti bisa jadi di Shopee, di mana? Di Instagram, di Tokopedia. Nah, muncullah itu tadi eh search engine kita tentang apa namanya helm tadi gitu ya. Nah, itu juga peran dari yang namanya machine learning. Oke, ada juga machine learning itu kalau kita bedakan ada supervised learning, ada unsupervised learning. Di mana supervised learning itu pembelajarannya terawasi gitu ya. Dari katanya, arti katanya seperti itu. Nah, oke, jadi di sini kalau di supervised learning biasanya kita menggunakan apa namanya mesin learning itu untuk pelabelan gitu ya, melabelkan, membuat kelas dari data-data tersebut gitu ya. Untuk yang unsupervised ya, tidak pembelajaran tanpa pengawasan gitu biasanya tidak ada label di situ. Atau ya kita biasanya mengklasterkan aja, tidak ada label gitu. Itu unsupervised biasanya seperti itu. Berguna sekali saya rasa ya. Kalau saya belajar tentang machine learning itu bisa juga berperan penting dalam hal pengambilan keputusan, itu tentang prediksi, ada lagi tentang optimisasi gitu ya. Kalau kemarin saya kasusnya di Kamin itu eh, untuk mengklasterkan ya. Jadi mengklasterkan daerah-daerah di situ nanti akan menjadi informasi yang bisa mungkin bisa dibaca oleh pemerintah ya, mengklasterkan daerah pertanian padi ya. Seperti itu. Nanti kalau saya publikasi di satu jurnal, siapa tahu ada pengambil keputusan yang membaca, oh ternyata di Jawa Timur itu beberapa tahun berturut-turut yang nilainya ya, yang nilainya baik untuk dan yang rendah nilainya untuk pertaniannya yang mana. Nah, itu nanti juga bisa mendukung pengambilan keputusan, oh daerah ini perlu ditingkatkan lagi. Oh, daerah ini perlu didukung agar terus melonjak naik seperti itu. Itu ya. Baik, sekarang itu untuk dengan adanya mesin learning, Bapak Ibu, kita jangan sembarangan upload foto juga ya di media sosial ya. Nah, itu nanti berbahaya juga. Sekarang banyak yang memanfaatkan foto-foto kita yang ada di media sosial, mungkin untuk penipuan ya.
Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan, ya. Jadi memang di dunia IT ya semakin maju, semakin pesat keilmuannya. Jadi Bapak Ibu yang di kelas TI online ini ya, ini tadi mungkin langkah awal ya dari kita belajar tentang ilmu teknik informatika. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di banyak tempat Bapak Ibu. Video saya kok mati ya. Nah, di mana aja? Seperti yang dikenalkan oleh Bu Mega tadi, jurnal, di artikel, di proceeding ya. Eh, Biasanya kalau proceeding itu hasil dari conference Bapak Ibu. Ya, ini padahal saya nyalakan video loh Bu Mega, kok nggak kelihatan saya Bu. Ya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Barusan mati tadi. Iya, Saya ngelihat kok. bisa melihat. Mata batin. Muncul. Oke, muncul. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin tanyakan ini mumpung masih ada Bu Mega ini. Masih ada waktu 7 menit sih sebenarnya. Oh iya, Bu Lilis, link Oh untuk iya, Pak Edi. kumpulan tugasnya yang tadi hasil diskusi kita studi kasus nanti di-share di mana, Bu? Di mana Bu Mega? Di Classroom aja ya? Boleh, boleh, Bu. Saya kan Oke. punya akses. Ya, nanti saya buatkan ini Pak. Apa namanya tempat untuk mengumpulkan tugas di Classroom, ya? Ya, baik Bu Lilis, terima kasih. Terima Iya. kasih. Dikasih batasan waktu enggak Bu Mega sampai kapan? Ya, maksimal besok jam 12 siang lah, Bu. 12 AM ya. PM. Jadi kan Tolong sudah, nggih. Tinggal di setting. mengumpulkan kan Bu Mega ya? Iya, benar hasil diskusinya. Tinggal ditambah-tambahin dikit boleh. Iya. Berarti habis ini saya langsung buatkan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung upload juga sebelum pindah dari laptop bisa langsung dikumpulin gitu. Gitu? Ada lagi selain Pak Heli yang mau bertanya? Bu Lilis, Nggih, minta Pak tolong Pasca. anggota grup tadi ya, anggota kelompok 1, 2, 3, kalau boleh di-share di WhatsApp, Bu. Siapa tahu ada yang lupa tadi anggotanya siapa aja gitu kan. Oh iya ya. Sebentar, Ya. sebentar. Ini saya ini Pak. Pak Pasca, Saya ini Pak Pasca saya ini ya Pak bukan. nitip yang tadi tidak aktif tolong dibintangin. Yang tadi tidak ikut berdiskusi tolong dibintangin Pak. Kadang ada yang hanya masuk saja tapi tidak berdiskusi gitu. Nanti saya kasih nilai khusus. Oh ya, Bu. Sebentar saya share. Oh, ini tadi apa ini Bu Mega kirim apa ini? Enggak ada. Yang nama-nama itu mungkin Mas Yaldi yang pegang filenya ya. Tadi kelompok 1 ada siapa aja di breakout room-nya. Ini sih ada di Bu, apa namanya? Kenapa, Bu? Screenshot ya? Saya screenshot breakout room-nya tadi ini. Oh ya. Oke. Bentar, saya kirim dulu ke ini, ke grup sekarang nih. Nggak ada. Ke Zoom. Oke, ada lagi? Tadi minta tolong dikirim di grup katanya, Bu. Sudah saya kirim ini Bu di chat. Oke. Chat Zoom ya? Yes. Oh, kok saya ngirimnya ke Pak Justinus saja? Enggak Di kok. Mas Aldi. Ke everyone. Mas Nanti Yaldi. saya kirim di grup nama kelompoknya. Oh ya. Oke, nanti bisa dikirim ya Mas Aldi. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu. Baiklah. Waktu menunjukkan 20.27. Jika nanti Bapak Ibu ada yang tidak paham, bisa hubungi kami. Bisa ke Bu Mega langsung atau ke saya, ya. Atau di grup juga monggo, nanti biar bisa dibaca oleh saya sama Mas Aldi. Kalau Bu Mega memang tidak ada di grup di situ. Gitu, nanti saya sampaikan kepada Bu Mega. Ya, di malam hari ini, perkuliahan kita yang seru, pembahasan tentang mesin learning, di mana Bu Mega selalu ini ya, menyelipkan diskusi-diskusi. Memang sengaja seperti itu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak ngantuk, ada aktivitas gitu ya. Nah, alhamdulillah ini tadi ternyata penampilannya seru semua. Semoga bisa dikembangkan lagi ya Bapak Ibu ya. Dari apa yang didapatkan tadi memicu rasa penasaran Bapak Ibu dan bisa search lagi di googling atau bisa kalau sekarang ChatGPT ya. Tapi sebaiknya kita membaca
dari sumber-sumber yang resmi ya, kalau misalnya di jurnal atau mungkin dari artikel-artikel ya yang ada di googling ya, yang bisa dipercaya seperti itu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega, kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup dengan salam, mari kita berfoto dulu. Silahkan, Bu Nikma, Pak Sebrianiko, Pak Mavingga, nggih, Pak Rizky, Bu Arvita, mungkin bisa on cam, Pak Yofi, Bu Setia. Banyak juga ya mahasiswanya sebenarnya 24 orang. Ya, tadi kita awalnya kan 13 ya Bu ya, alhamdulillah. Iya, 12 orang. Ya, Jadi 24 orang. Oke. maaf Oke, Bu, Bapak kamera Ibu. saya masih belum oke. Video nggak bisa Ya, nyala. Oke. saya mulai ya. Saya hitung 3 kali. Mungkin ini adalah gaya bebas dulu deh. Gaya bebas itu berarti kelihatan tangannya mungkin Bapak Ibu. Ya, kelihatan tangannya. 1, 2. Gaya resmi, gaya resmi. Gaya serius, gaya pusing. Baiklah, 1, 2. Ini nggak ada pusing-pusingnya, Bu Mega, semuanya senyum ternyata. Pusing gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri program kita malam ini. Terima kasih. Saya undur diri, Bu Mega, Mas Aldi, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Ya, Mega. Selamat malam. Terima Terima kasih, kasih Bu Lilis, Bu Selamat Mega. malam, terima kasih. terima kasih Pak Sama-sama. Sukadi. Terima kasih Pak Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, semuanya selamat malam. Selamat Selamat istirahat, besok kerja lagi. Oke? Semangat Pak Ya, Sukandar. Semblenget, Pak semblenget. Skandar, semlongot. Skandar Ya, Indah. monggo semua. Pak Sukandar ceria banget deh. Harus loh. Iya, habis gajian kayaknya iku. Menang tender. Oh iya, Bar kabeh. itu kayaknya iya. Atau Oh, habis terima konstruksi itu kalau habis akhir tahun nganggur, Pak. Wantene karek santene tok. Menang tender toh Pak. menang Mantep, tender Pak. oke. Tahun ngarep mulai entek kabeh. Ya, Mosok. tak anu Mbak Ya, Barvita ngumpulin tugas. Dah, semuanya selamat malam, istirahat, sehat selalu. amin. Amin. Allahumma Ya.